Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat dapat melanjutkan pembelajaran kita ya untuk kelas 12 ini, yaitu di dalam mata pelajaran Al-Qawaidul Al-Fiqhiyah ya. Mata pelajaran Al-Qawaidul Fiqhiyah yaitu qawaid-qawaid di dalam fikih, kaidah-kaidah di dalam menentukan hukum. Itu namanya Qawaidul Fiqhiyah ya. Kita lihat di sini kita kemarin telah membahas tentang al-aslu fil ibadah itu haram dan al-aslu fil asya itu mubah ya, dengan kaidah, mana tadi kaidahnya? Wal aslu fil asya hillun wa mamna ibadatan illa bi izni syari' ya. Dan asal dari setiap segala yang biasa, maksudnya bukan ibadah, itu halal, dan wamna ibadatan illa bisni syari', dan aslu dari ibadah dilarang, imna, maksudnya asal dari ibadah adalah haram kecuali ada izin dari syari' ya, atau baik itu perintah atau baik itu kewajiban atau sunnah, maka itu adalah izin dari syari' yang menunjukkan bahwasanya ibadah itu bukan lagi haram, tetapi diperintahkan. Ya, sekarang kita lanjut pembelajaran kita kepada kaidah selanjutnya. Fa'in yaqa fil hukmi syak ya, fa'in yaqa fil hukmi syakun farji lil asli fi nau'aini summa tabi ya. Kita lihat fa'in yaqa fil hukmi syakun farji lil asli fi nau'aini summa tabi ya. Kaidah khamisah asyar, kaidah ke-15, innahu idza waqa'a fi hukmi syakun ya, apabila di setiap hukum, di suatu hukum kita ragu nih, di setiap hukum kita ada syak ya, ada ragu kita di setiap suatu hukum. Pada suatu hukum misalnya kita ragu, yakni syakakna fi syai', ya, maksudnya kita ragu terhadap sesuatu, kita udah atau belum, maksudnya ini hukumnya gimana gitu. Kita ragu apakah dia halal apa haram, hal huwa halal am haram, apakah dia halal atau haram. Aw syakakna fil amal, atau kita ragu di dalam amal, hal hiya ibadah atau ghair ibadah, ataukah apakah yang mau kita kerjakan ini adalah ibadah atau yang mau kita kerjakan ini bukan ibadah. Fainal wajib fil ruju'i ilal asli ya. Fainal wajib arruju' fainal wajiba arruju' ilal asal ya, maksudnya bahwasanya kewajiban kita di atas perkara yang kita ragukan itu, baik itu halal atau haram, atau ibadah atau bukan ibadah, maka kita harus kembali kepada asalnya. Asal darinya apa? Asal yang kita yakin apa? Yang kita, asal dari suatu perkara itu halal apa haram? Jadi atau asal dari suatu pekerjaan yang ingin kita kerjakan itu ibadah atau bukan ibadah. Fa iza kana min ghairi ibadah qulna innahu halal li'anna hadza huwal asal, wa in kana fil ibadat qulna innahu haram li'anna hadza huwal asal. Apabila kita ragu terhadap sebuah perbuatan apakah itu ibadah atau bukan ibadah ya, kalau misalnya kita melihat itu bukan ibadah, maka asal dari hukum itu dia halal, karena setiap yang bukan ibadah, perbuatan yang bukan ibadah, maka pada asalnya halal, jadi tidak perlu kita permasalahkan. Adapun ibadah, apabila dia ibadah, dia tunduk kepada suatu zat ya, maka dia pada asalnya adalah haram, maka ibadah harus ada izin dari pensyariat, harus ada izin dari pensyariat ya, baik dari Allah dan Rasulnya. Nah ya, jadi kalau kita lihat ini gimana nih hukum ini, gimana misalnya hukum jual beli yang begini, kalau misalnya tidak ada larangannya, maka kita kembali ke asalnya, yaitu kalau jual beli dia halal ya, karena dia bukan ibadah. Adapun kalau misalnya ibadah kayak berdoa, itu gimana hukumnya? Kalau misalnya berdoa pada hari gini, waktu segini ya,
doa kalimatnya begini-begini, maka itu kita lihat apakah ada izin dari pensyariat, apakah ada dalilnya. Kalau misalnya enggak ada, berarti kembali kepada asalnya. Asal dari ibadah adalah haram. Nanti bisa jatuhnya kepada bid'ah. Wa hadzal qaidah tanfa'uka fi katsir minal asya', dan kaidah ini memberikan manfaat kepadamu di banyak hal. Fa idza qulta masalan, apabila kamu mengatakan inna hadzal ta'iru halalun wa qala al-akhar innahu haramun, fadalilu ala man qala annahu haram yuqalu lahu, fadalil ala man qala annahu haram yuqalu lahu hatid dalil li'anna al-aslu fil asya' al-hil wa idza ta'abbada al-inna. Nah, kita cukupkan sampai sini dulu. Maksudnya misalnya ada terhadap suatu benda, misalnya burung ya. Burung ini pada asalnya kita mengatakan burung ini halal, maka ada orang yang mengatakan bahwasanya burung ini haram ya. Maka kita lihat, maka dalil yang wajib mendatangkan dalil adalah yang mengatakan haram. Karena apa? Karena burung ini bukan ibadah, bukan suatu yang ibadah, maksudnya suatu yang bukan ibadah, suatu yang biasa ya. Suatu yang biasa terhadap suatu apapun yang ada di muka bumi yang tidak ada dalilnya, maka itu ya halal gitu. Maka yang wajib mendatangkan dalil adalah yang mengatakan haram. Mana dalilnya bahwasanya burung ini haram gitu ya. Karena asal di dalam suatu yang adat, di dalam suatu perkara atau asal pada suatu benda, maka itu adalah halal kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Kalau misalnya burung itu dia makannya daging seperti burung elang, maka itu haram. Akan tapi kalau misalnya dia makan biji-bijian ya, maka itu halal, dia bukan karnivora. Wa idza, misalnya sekarang kita lanjutkan lagi, wa idza tabada insanun bi ibadatin aw amalan aw amalan yataqarrabu bihi ila Allah, faqala rajul hatid dalil ala annahu masyru'un, fa in ata bid dalil fa hadha huwal matlub, wa in lam ya'ti bid dalil sara amaluhu munkaran wa bid'atan, wa li hadza qala fa in yaqa'u fil hukmi syaqun farji lil asli fi nau'aini tsumma tabi ya. Nah, kita lihat di sini, apabila seorang melakukan ibadah ya yang mendekatkan diri kepada Allah, baik itu bersedekah, baik itu salat, baik itu berdoa-doa, gimana yang mendekatkan diri kepada Allah, maka kita harus menanyakan kepada dia, datangkan dalilnya. Kenapa? Bukan kita yang perlu mendatangkan dalil kalau kita ingin mengingkari ibadah itu, akan tapi kita nanya ke dia mana dalilnya. Karena yang wajib mendatangkan dalil adalah dia. Kenapa? Karena asal dari setiap ibadah adalah haram. Jadi asal dari setiap ibadah itu tidak melakukan ya. Asal dari ibadah itu adalah haram. Kalau kamu mau menghalalkan ibadah ini, maka datangkan dalil. Kalau misalnya nggak bisa datangkan dalil, maka tetap kepada asalnya, yaitu apa? Haram. Berarti ibadah itu tidak boleh dilakukan, gitu maksudnya ya. Maka fa in ata bidalil fa huwal matlub, maka apabila dia mendatangkan dalil yang sahih, maka itu bagus, matlub. Apabila dia tidak bisa mendatangkan dalil, maka itu adalah amalan yang mungkar dan amalan yang bid'ah. Maka oleh karena itu mu'alif mengatakan fa'innya qa'a hukmu, apabila suatu hukum di dalamnya ada suatu yang ragu, maka kembali kepada asalnya antara dua jenis ya, baik itu dia apakah ibadah atau tidak ibadah, atau dia halal atau haram. Kemudian ikuti yang asal itu. Itu dia maksudnya. Kemudian kita lihat lagi kaidah selanjutnya. Ya tadi kaidah 15 tadi ini ya. Innahu idza waqa'a fi hukmi syakun, yakni syakakna fi syai' ya. Al wajib arruju'u ila al asli ya, ila al asli. Kemudian lihat sekarang kaidah selanjutnya, wal aslu anal amra wan nahi hatam illa idzan nadbu au kurhu ulim ya. Kita lihat asal dari setiap perintah dan larangan itu hatam. Hatam itu maksudnya harus ya. Asal dari setiap perintah dan larangan adalah harus, kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwasanya perintah itu sunnah atau
larangan itu makruh, ya, apabila dalilnya diketahui. Itu dia maksudnya ulim, ya. Kita lihat sekarang kaidah sadis asar, kaidah ke-16. Anal asla fil amri wan nahi alal hatam. Fal aslu fil amri anahu wajib ay ma'mur, wal aslu fil nahi anahu manhi ay haram. Hadza huwal aslu. Illa idza qama dalil ala anna al-amra li ghairi al-wujubi wa anna an-nahya li ghairi at-tahrimi fa innahu yu'mal bid-dalil. Ya, lihat di sini. Kalau tadi kita membedakan antara ibadah dan bukan ibadah, ya. Kalau misalnya bukan ibadah maka asalnya halal, kalau misalnya ibadah asalnya haram, ya. Kalau sekarang kita membedakan antara perintah dan larangan. Jadi asal setiap perintah dan larangan, asal dari perintah dan larangan adalah harus, ya, suatu yang harus, suatu keharusan. Kalau misalnya perintah berarti wajib, kalau misalnya larangan berarti haram, ya, karena keharusan dari suatu perintah namanya wajib, kalau nggak dikerjakan berdosa, ya, dan keharusan dari setiap larangan namanya haram, kalau misalnya dikerjakan berdosa. Anal aslu fil amri wan nahi hatam. Jadi asal dari perintah dan larangan adalah harus, keharusan. Jadi al aslu fil amri wujub wal aslu fil nahi haram, itu maksudnya dari al aslu fil amri wan nahi alal hatam, maksudnya suatu yang keharusan. Wal aslu fil amri annahu wujub. Nah, di sini dijelaskan, diperinci lagi. Kalau asal dari perintah maka dia wajib. Jadi misalnya di perintah wa aqimus shalah, berarti salat itu wajib. Tapi salat apa aja yang wajib nanti dijelaskan lagi di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ai ma'mur bih, ya, atau perintah. Dan wal aslu fil nahyi, dan asal dari sebuah larangan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, annahu manhiyu anhu haramun, ya. Bahwasanya itu adalah bahwasanya yang dilarang itu adalah haram, ya. Jadi ketika Allah dan Rasulnya melarang sesuatu maka itu pada asalnya haram. Contohnya wala taqrabuz zina, ya. Taqrabuz zina, ya, itu berarti mendekati zina itu adalah haram, dan seterusnya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, nah, berarti itu haram, dan seterusnya. Hadza huwal asal, ini pada asalnya. Jadi asal dari perintah wajib dan asal dari larangan haram. Gimana bisa keluar dari haram dan wajib itu? Itu illa idza qama dalil, apabila ada dalil yang menunjukkan bahwasanya perintah ini bukan untuk wajib, akan tapi untuk sunnah atau mustahab, ya. Atau ada dalil yang menunjukkan bahwasanya larangan ini bukan haram, akan tapi larangan ini hanya makruh, gitu, ya. Dan seterusnya. Fa innahu yu'mal bid-dalil. Dan sesungguhnya perintah itu maksudnya suatu hukum itu dilakukan dengan berdasarkan dalilnya, ya. Contohnya nanti ini. Kita lanjutkan dulu perkataan mu'alif. Wa li hadza qala illa idzan nadbu au kurhu ulim, ya. Maka disebutkan oleh mu'alif illa idzan nadbu awil kurhu ulim, ya. Apabila suatu nadbu, maksudnya sunnah, ya. Nadbu itu sunnah, ya. Maksudnya apabila suatu sunnah atau suatu kemakruhan itu diketahui dalilnya, maka itu dia menjadi sunnah atau menjadi makruh, bukan wajib atau haram lagi. Faqauluhu, maka perkataan mu'alif idzan nadbu, maka apabila sunnah aid itu kembali kepada amar. Jadi apabila perintah itu menunjukkan, ada dalil yang menunjukkan bahwasanya perintah itu adalah kembalinya kepada sunnah bukan kepada wajib, maka dia adalah sunnah, ya. Awil kurhu aid ilan nahi, maka apabila ada larangan yang dalilnya itu menunjukkan kepada bahwasanya itu bukan haram, akan tapi dia hanya sekedar makruh, maka itu adalah makruh. Wa hadzal istisna'u
ala sabilit tamsil wa illa faqad yadulul amru alal ibahah, ya. Maka ini pengecualian, ya, ala sabilit tamsil, ya. Wa illa faqad yadulul amru alal ibahah wa nahyu ala raf'il haraj, ya. Wa kullu hadza yata'ayyan bil qara'in au bitanzilihi ala qawaid syar'iyyah, ya. Maka ini adalah pengecualian dari suatu yang asal menjadi tidak asal, maksudnya pengecualian dari perintah menjadi sunnah atau pengecualian dari haram menjadi makruh, itu adalah sabil tamsil, ya. Adalah dari jalan penyamaan, maksudnya penyerataan, maksudnya itu adalah kebanyakannya. Akan tapi ada kadang-kadang perintah yang menunjukkan bahwasanya itu untuk ibahah. Contohnya untuk ibahah, ya. Jadi perintah tapi bukan menunjukkan kepada wajib, akan tapi kepada sunnah. Bukan menunjukkan kepada wajib dan bukan menunjukkan kepada sunnah, akan tapi menunjukkan kepada ibahah, ya, boleh saja. Fantasiru fil ardi wabtagu min wajhillah, ya. Nah, itu perintah setelah didirikannya sholat, maka boleh berpencar lagi di muka bumi, maka itu mubah, ya. Kemudian dan seterusnya. Kemudian ada juga yang larangan untuk bukan untuk haram, akan tapi dia untuk mengangkat kesulitan, ya. Misalnya larangan untuk berpuasa untuk orang yang sangat lemah, ya. Ketika dia safar terus berpuasa tapi dia sangat lemah, maka dilarang oleh Nabi, ya. Nah, maka larangan ini untuk mengangkat kesusahannya. Wa kullu hadza, dan setiap ini, maka setiap hukum ini dia tergantung dengan qarinah-qarinahnya. Qarain itu jamak dari qarinah, maksudnya qarinah itu adalah tanda-tanda yang menunjukkan bahwasanya ini menunjukkan wajib, atau ini menunjukkan sunnah saja, atau ini menunjukkan haram, atau ini menunjukkan hanya makruh, atau bitanjilihi, atau tentang asbabun nuzul. Tanjil ini maksudnya asbabun nuzul, ya. Dia turun pada kapan, dia turun untuk siapa saja, dia turun kenapa orangnya, maka turun ayat ini, dan seterusnya. Atau asbabul wurud, kalau asbabun nuzul itu untuk ayat, kalau untuk hadis dia asbabul wurud, ya. Ala qawaid syar'iyyah, tergantung pondasi-pondasi syar'i yang menentukannya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan kaidah selanjutnya. Wa kullu ma rutiba fihi al-fadlu min ghairi amrin fa huwa nadbi yajlu, ya. Maka setiap apa yang ada di situ, maksudnya rutiba, diartikannya agar lebih mudah begini. Jadi setiap yang di situ ada keutamaan, ya, dan tidak diperintah, fa huwa nadbun yajlu, maka dia adalah sunnah. Setiap perkara yang tidak diperintahkan tapi itu ada perkataan atau perbuatan Nabi yang menunjukkan bahwasanya hukum ini atau perbuatan amal ini itu mempunyai keutamaan, fadl, maka itu menunjukkan bahwasanya dia sunnah, bukan wajib. Ya, ini dia lihat kaidah sabiah, al-qaidatu as-sabiah asyar, ya.
Kaidah ke-17, annahu idza rutibal fadlu ala amalin qawliyyin aw fi'liyyin fa innahu yakunu manduban idza lam yukran bi amrin fa in qulina bi amrin fa al asli anna al amra lil wujub wa la hadza fa idza rataba asy-syari'u ala amalin min al-a'mali qawlin aw fi'lin fadlan fa inna hadza yadullu ala istihbabi hadzal amal li'annahu laula istihbabuhu ma rutiba syari' alaihi al-fadlu hadza, ya, ma rutiba syari' alaihi al-fadlu hadza idza lam yukran bil amri fa in idza dzalika idza lam yukran hadza idza lam yukran bi amrin fa in qulina bi amrin sara lahu hukmun hukmu ma sabaqa, maksudnya wajib. Halil amri lil wujub aw lil istihbab ala ma sabaqa bayanuhu. Ya, lihat ini kita bahas nazam atau kaidah yang terakhir pada kesempatan kali ini. Ya, lihat ini, wa kullu ma rutiba fihi al-fadlu min ghairi amrin fa huwa nadbun yajlu. Ya. Jadi setiap sesuatu yang ada keutamaan di dalamnya tanpa diperintahkan maka itu menunjukkan ke sunnah, ya, maksudnya mustahab atau mandub, ya, bukan kewajib. Kita lihat sekarang di bawahnya kaidah sabi'a asyar, kaidah ke-17, annahu idza rutibal fadlu annahu, apabila ada ditaruh sebuah keutamaan di dalam sebuah perbuatan, baik itu perbuatan qauli, ya, perkataan, atau perbuatan qauli itu maksudnya perbuatan lisan, maksudnya perkataan, ataupun fi'li itu perbuatan anggota badan, ya. Fa innahu yakunu, maka perbuatan itu apabila ada keutamaan di dalamnya, di dalam hadis dan di dalam ayat disebutkan keutamaannya, maka itu menunjukkan mandub. Mandub ini maksudnya mustahab atau masnun atau sunnah, ya. Itu apabila itu tidak ada perintah, ya, tapi cuma disebutkan keutamaannya saja. Idza lam yukran bi amrin, apabila belum diikutkan dengan perintah. Fa in qulina bi amrin, apabila dia diikuti dengan perintah, bahwasanya di dalam ayat atau hadis ada perintah terhadap suatu masalah ini, fa alal asli anal amra lil wujub, maka pada asalnya, ya, perintah ini menunjukkan kewajiban, ya. Contohnya tentang siwak, ya, laula an asyqa ala ummatin la amartuhu bisiwakin inda kulli salat, ya. Kalau saya tidak memerintah, kalau saja tidak memberatkan umatku, maka saya akan memerintahkan siwak terhadap saat sebelum sholat. Nah, maka ini disebutkan bahwasanya nggak diperintah hamba Nabi, kan, tapi Nabi bilang begitu, berarti itu menunjukkan keutamaan apa? Keutamaan siwak. Maka siwak itu menjadi sunnah, ya. Dan sunnah itu mardatun lirabbi, disebutkan di dalam hadis, mardatun lirabbi, ya, wa mahbubun lil fammi, ya, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, siwak itu yang diridhoi oleh Tuhan dan mewangikan mulut, maka ini menunjukkan keutamaan siwak. Maka siwak itu adalah sunnah karena tidak ada perintah untuk harus bersiwak, tapi hanya sebutkan keutamaannya saja. Itu dia maksudnya dari kaidah ini. Adapun apabila diperintahkan dengan perintah, maka itu dia menjadi wajib.
Wa ala hadza fa idza rataba syari', maka ketika syari' mensyariatkan suatu menyebutkan suatu amalan dari amalan-amalan perkataan atau amalan-amalan perbuatan anggota badan, suatu keutamaan di dalam amalan itu tanpa diperintahkan, maka itu menunjukkan apa? Atas sunnahnya perkara itu atau sunnahnya amalan itu, perbuatan itu. Kalau saja itu tidak sunnah, maka syariat tidak akan menyebutkan keutamaannya. Kenapa syariat menyebutkan keutamaannya? Karena ingin menjelaskan kepada umat Islam bahwasanya perbuatan itu sunnah karena ada keutamaannya. Itu dia. Nah, kenapa tidak disebutkan di perintah saja? Karena itu menunjukkan bahwasanya itu sunnah. Adapun kalau disebutkan perintahnya harus begini, ya, harus mengerjakan amalan tersebut, maka itu menjadi wajib. Tapi apabila tidak disebutkan perintah, hanya disebutkan keutamanya saja, maka itu sunnah. Hadza idza lam yukran bi amrin fa in qulina bi amrin shara lahu hukmun ma sabaq. Itu apabila tidak diikutkan dengan perintah, maka dia menjadi sunnah. Apabila diikutkan dengan perintah, maka dia menjadi hukum yang telah kita bahas sebelumnya, maksudnya hukum yang wajib, karena asal pada suatu perintah adalah wajib. Hal amru lil wujub aw lil istihbab ala ma sabaqa bayanuhu. Maka apakah perintah itu untuk wujub? Iya, pada asalnya perintah menunjukkan kepada wajib. Atau istihbab, ya, apakah dia menunjukkan kepada istihbab? Ya, apabila ada dalil yang menunjukkan bahwasanya perintah itu istihbab, bukan wajib, ya, karena dia sesuai dalilnya. Ala ma sabaqa bayanuhu, yang telah kita jelaskan pada kaidah sebelumnya, ya. Itu dia tentang kaidah-kaidah ini, kaidah 15, 16 dan 17. Mungkin pada kesempatan minggu depan kita akan menjelaskan tentang kaidah ke 18. Ya, mungkin ini saja yang dapat disampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka